Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, innallaha berfirman wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini, Bapak Ibu, berharap betul kita kepada Allah benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah, Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, seperti biasa, kajian zuhur Selasa dalam kita tentang hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran, dan sekarang kita sudah masuk surah Al-Baqarah ayat 69. Ayat ini bertemakan kesombongan kaum Bani Israel dalam menunda ketaatan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata kepada Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Ini masih seputaran tentang penyembelihan sapi betina, di mana ketika Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina sesuai dengan perintah Allah, Bani Israel berkilah banyak bertanya-tanya sampai ayat 69 ini mereka bertanya warnanya. Padahal sebelumnya Allah tidak perlu warna apa saja, tidak masalah. Tapi karena mereka berat untuk melaksanakan perintah Nabi Musa, mereka mencari dalih, mencari alasan, mencari pertanyaan-pertanyaan untuk menunda-nunda ketaatan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Dia Musa menjawab, ya Allah berfirman, innaha baqaratun, bahwa sapi betina itu safra'u faqi'u lauha tasurrun nazir, yang kuning tua, lauha warnanya tasurrun nazir, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Tentu dengan ciri-ciri tambahan ini menyulitkan mereka sebenarnya, tapi itulah kemauan mereka, ketidakpedulian mereka akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kami muliakan, hubungan ayat 69 dengan ayat 68. Ayat 68 seperti kita sebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa mereka Bani Israel sudah diperintah untuk menyembelih sapi, tapi mereka tidak segera melakukannya. Masih bertanya ciri-cirinya. Kita lihat Bapak Ibu, hikmah apa yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah 69 ini. Yang pertama Bapak Ibu, saat itu seharusnya segera, bukan ditunda-tunda. Bapak Ibu, kita sering mengklaim Bani Israel itu manusia yang tidak becus, manusia yang tidak bermoral, manusia yang tidak berakhlak. Dan ini salah satu tanda dari ciri dari Bani Israel yang tidak segera melakukan perintah Allah. Maka kita yang sering mengatakan mereka tidak becus, tidak bagus, jangan sampai
sampai kita pun sepertinya sama dengan mereka. Seperti ayat sebelumnya, kalau ada di antara kita yang menunda-nunda perintah Allah, maka saat itu kita sama dengan Bani Israil. Karena ayat ini Allah informasikan kita sejarah bagi kita untuk tidak mengikuti tabiat mereka. Contoh sederhana ketika ada perintah dari Allah atau orang tua, jangan ditunda, jangan cari alasan-alasan. Jika Allah suruh kita segera melakukan sholat, kita tunda, cari alasan, tanggung sebentar lagi, sebenarnya sepanjang waktu. Waktu zuhur melatih asar masih ada. Kalau ada seperti ini dikhawatirkan kita sama dengan mereka. Dan tidak hanya dari Bapak Ibu, orang tua kita disuruh tunduk kepada orang tua kita, patuh kepada orang tua kita. Kalau ada di antara kita, anak kita, yang ketika orang tuanya menyuruh memerintahkan sesuatu dan dia mengatakan di sekolah sebentar lagi tanggung, dikhawatirkan saat itu mereka sama dengan Bani Israil. Ini hikmahnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari karena muslimat ini, terlalu banyak bertanya bisa mempersempit kemudahan. Padahal dia mudah, tapi karena banyak-banyak bertanya justru mempersempit kemudahan. Kita lihat awalnya sapi apa saja boleh disembelih. Karena banyak bertanya, akhirnya harus cari sapi khusus yang kuning cerah dan menyenangkan dipandang matanya. Jadi kita Bapak Ibu, ketika ada perintah Allah segera kita laksanakan. Sering kami katakan perintah Allah bukan untuk didiskusikan, tapi segera dieksekusi. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil, sikap bertele-tele dalam agama menunjukkan kurangnya keimanan. Dipastikan Bapak Ibu, kita iman yang kuat. Iman itu kadang naik, kadang turun, bahkan bisa dikhawatirkan hilang iman itu. Jangan sampai ketika posisi iman kita turun atau iman kita turun atau hilang, ketika itu malaikat menyambut nyawa kita. Makanya jangan pernah kita beri peluang waktu yang ada untuk bertele-tele dalam agama. Karena bertele-tele itu menunjukkan kurangnya iman kita. Contohnya Bapak Ibu, ada yang terlalu pilih-pilih dalam amal, mencari kesempurnaan sehingga amal itu tidak dikerjakan. Nantilah saya tunggal dulu, kalau sudah kuat baru saya kerjakan. Saya mengerjakan tarawih ini yang 11 atau yang 23 ya, 11 atau 23 ya, itu belum juga dikerjakan, masih bertele-tele. Kalau yang seperti ini mereka sama dengan Bani Israil. Jadi Bapak Ibu, luar biasa sekali hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Bani Israil ini yang cukup panjang ayatnya berturut-turut agar menjadi timbal bagi kita semua sepakat. Bani Israil itu kaum yang dikutuk oleh Allah, bahkan Allah menyamakan mereka, menuntut mereka seperti kera. Salah satunya adalah mereka tidak segera melakukan perintah Allah, mereka mencari-cari alasan. Maka jangan kita seperti itu pula. Jangan lagi bertanya-tanya apapun yang telah jelas Allah gambarkan untuk kita kerjakan. Jangan tunda-tunda lagi ketika ada perintah untuk mengerjakan ibadah. Jangan tunda naik haji, jangan tunda korban kita, tunda karena itu ciri khas Bani Israil. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.